Untuk kaos yang terakhir ini yang paling gue sukain akhir-akhir ini. Untuk kaos ini tuh lagi rame banget di akhir tahun 2023 sampai 2024 ini. Dan banyak dari brand-brand lokal yang mereka berlomba-lomba untuk ngeluarin cuttingan ini gitu. Nama gue? Iya, emang bener Ataul. Setahu gue, cuma satu namanya kalau di Indonesia. Selain hobi jalan-jalan, gue juga hobi sama fashion dan hal-hal vintage lainnya. Fashion, otomotif, fotografi, jalan-jalan, banyak deh pokoknya. Tapi kalau disuruh milih, gue paling suka sama fashion. Karena melalui fashion, gue bisa mengekspresikan diri gue pribadi. Dan tentunya bisa dilihat sama banyak orang. Jadi, lewat video ini, gue pengen sharing semua hal yang gue suka bareng kalian. Oke, kembali lagi bersama gua di channel YouTube Ataul Musawar. Jadi emang apa ya, udah terbilang hampir 2 bulan lah gua nggak upload video di YouTube. Karena kemarin-kemarin tuh gua habis kecelakaan kebetulan dan bibir bagian dalam tuh atas sama bawah tuh robek. Jadi gua agak kesusahan untuk ngomong, apalagi bikin konten. Dan setelah beberapa minggu recovery, akhirnya hari ini gue berkesempatan lagi untuk bikin video buat kalian semua gitu. Jadi ya emang kemarin-kemarin gue agak cukup susah untuk ngomong. Jadi untuk konten hari ini gue pengen kasih tahu ke kalian perbedaan dari kaos yang cuttingannya oversize, regular fit dan juga boxy crop. Karena jujur aja sih masih banyak dari kita yang belum tahu perbedaan signifikannya tuh apa dari ketiga jenis cuttingan itu. Dan semoga dengan video ini kalian gak lagi bingung dan kalian bisa sedikit tercerahkan lah ya. Seperti biasa, ini menurut gua pribadi gitu. Jadi kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Oke, untuk yang pertama ada kaos oversize atau kaos yang cuttingannya tuh oversize. Kalian udah gak aneh lagi ya sama kaos yang cuttingannya oversize. Karena di akhir-akhir ini banyak banget dari kita yang pakai kaos oversize. Bisa dibilang dari awal tahun 2021-an lah ya sampai sekarang tuh kaos oversize udah mulai rame banget yang pakai gitu. Karena kaos oversize ini bisa dibilang untuk gua pribadi sih ini nyaman banget karena cuttingannya tuh yang lebar dan nggak ngepas ke badan gua atau ke badan kita tuh ngebuat badan kita tuh lebih leluasa untuk bergerak gitu dan nggak hardang juga atau bahasa Indonesia nggak panas. Nah, kaos oversize itu sendiri sebenarnya udah populer dari tahun 90-an waktu era-eranya hip hop sama skate. Itu kebanyakan udah pada pakai kaos oversize. Jadi kaos oversize ini bukan suatu hal yang baru di fashion. Nah, kaos oversize ini pun bisa dibilang cukup populer di kalangan anak-anak streetwear ya akhir-akhir ini. Kalau kalian cabut ke coffee shop atau cabut main atau cabut keluar rumah, pasti kalian bakal nemuin orang yang pakai kaos oversize, itu pasti sih. Nah, ciri khas dari kaos ini tuh ada di cuttingan dan sizingnya. Sizing dari kaos oversize ini bisa dibilang cukup besar ya. Kayak misalkan nih untuk contoh, size S di oversize dan size S di regular fit itu jauh banget bedanya. Kalau dibandingin, size S di kaos oversize itu setara dengan size L di kaos regular fit. Nah, cuman untuk panjangnya sedikit lebih pendek kalau kaos oversize. Nah, tapi untuk lebarnya tuh lebih lebar dari size pada umumnya. Jadi kalau kalian pakai size S, itu lebarnya bisa setara dengan kaos regular fit yang punya size L. Poin di sini yang bikin gua suka sama kaos oversize ini, walaupun size-nya yang besar atau lebar, itu bakal tetap ngebuat looks-nya bagus. Karena untuk cuttingannya pun mereka diukur secara presisi gitu. Jadi walaupun gede, looks-nya tuh nggak bakal kegedean. Untuk tipikal badan kayak gua yang kurus dan pendek gini pun menurut gua masih masuk gitu dan bagus-bagus aja. Asalkan kalian bisa nge-mix sama si bawahannya. Nah, saran gua kalau kalian pakai kaos yang cuttingannya oversize, kalian jangan pakai celana yang siluetnya tuh atau cuttingannya tuh skinny jeans. Gua saranin sih jangan. Minimal ya pakai regular fit atau loose pants, atau kalau kalian pede bisa pakai baggy pants pun sekalian, itu bakal bagus banget. Ya dengan catatan tadi, jangan dipadu-padankan dengan skinny jeans karena looksnya bakal aneh banget jujur. Atasannya tuh gede
dan ketika ke bawahnya tuh kecil tuh, itu sumpah sih bakal aneh banget ya, bisa kalian bayangin lah gitu. Cuman ya balik lagi ke selera kita masing-masing. Nah, untuk kaos oversize ini juga biasanya lebih tebal daripada kaos-kaos regular fit untuk bahannya, karena mostly yang gua lihat untuk kaos oversize ini kebanyakan kayak pakai 20S, 24S, dan ada sih 30S, cuman kebanyakan brand-brand yang ngeluarin kaos oversize mereka pakai bahan di 24S ya, karena itu udah paling aman. Nah, untuk yang kedua, untuk kaos regular fit sebenarnya kayaknya gue udah nggak perlu jelasin panjang lebar ke kalian, karena kalian juga udah pasti tahu sama kaos dengan cuttingan yang satu ini gitu. Karena gue yakin dari setiap kita tuh udah punya kaos regular fit, karena kaos ini tuh menurut gue multifungsi juga ya. Mau kalian pakai jadi inner bisa, mau kalian jadiin kaosan doang juga bisa, di mix sama kemeja ataupun jaket juga bisa gitu, sesuai selera lah. Mau di tuck in ke dalam pun tetap bagus looksnya gitu untuk kaos regular fit ini. Nah, kaos regular fit ini kaos yang memiliki cuttingan dengan ukuran yang pas ke badan kita, nggak longgar dan juga nggak sempit gitu, jadi ya pas aja gitu. Untuk tampilannya juga lebih klasik dan tradisional sih menurut gua, karena untuk kaos regular fit ini udah ada dari zaman-zaman dulu lah sampai 2024 ini, jadi udah nggak aneh lah. Selain itu juga kaos ini cocok untuk berbagai bentuk tubuh gitu, mau yang kurus, mau yang berisi, atau yang pendek atau yang tinggi. Menurut gua kaos ini masuk-masuk aja. Dan untuk sizingnya sih regular fit ya, sesuai namanya regular, cuttingan pada umumnya gitu, jadi nggak ada cuttingan yang spesifik gitu, nggak sih, semua rata sama. Nah, untuk kaos yang terakhir ini yang paling gua sukain akhir-akhir ini. Dan untuk kaos ini tuh lagi rame banget di akhir tahun 2023 sampai 2024 ini. Dan banyak dari brand-brand lokal yang mereka berlomba-lomba untuk ngeluarin cuttingan ini gitu. Jadi untuk nama cuttingannya tuh boxy crop, kurang lebih namanya boxy crop. Sesuai namanya, cuttingannya tuh boxy, atau bisa dibilang ketika kalian pakai tuh cuttingan kaosnya tuh ngotak di badan kalian. Unik kan? Nah, terus ada cropnya. Jadi walaupun cuttingannya boxy crop lebar, tapi untuk panjang keseluruhannya tuh mereka nggak panjang, pendek. Dan rata-rata biasanya ada di sejajaran sama pinggang atau lebih panjang sekitar 1 atau 2 sentian lah di bawah pinggang. Makanya dinamain boxy crop. Sebenarnya mirip-mirip sama kaos oversize ya untuk cuttingan lebarnya gitu ya, boxy-nya tuh. Jadi bakal ngasih ruang bebas untuk badan kita bergerak, karena cuttingannya tuh yang nggak ngefit ke badan kita gitu. Jadi ya kalau dibandingin sama oversize, memiliki perbedaannya hanya di panjang keseluruhannya aja sih gitu. Kalau kaos oversize yang panjangnya lebih panjang dari kaos boxy crop ini, tapi kalau kaos boxy crop ini panjangnya mereka setara atau lebih panjang dikit dari pinggang kita. Dan secara proporsi itu menurut gua kaos boxy crop ini cocok lah ya, atau bisa dibilang perfect combination ketika kalian padu-padanin kaos ini sama badan kalian yang misalkan kayak gua nih. Gua pribadi pun untuk badan yang pendek sekitar 160 sampai 170-an lah, dan memiliki berat badan yang ya bisa dibilang kurus ya. Gua ada di 50 kilo, looksnya bakal bagus banget pastinya, dan bakal ngebuat proporsi tubuh gua jadi lebih jenjang atau bisa dibilang lebih tinggi dengan kaos boxy crop ini. Nah, kaos ini pun memberikan kesan stylish karena dari segi cropnya ini, karena unik aja. Makanya ini bakal jadi fashion item yang wajib kalian punya di tahun 2024. Nah, kalau untuk sizingnya sih setahu gua ya sama-sama aja kayak kaos-kaos pada umumnya. Kalau kalian bisa pakai size S, ya kalian tetap pakai size S. Cuman perbedaannya ada di lebarnya aja. Kaos boxy crop ini tuh setahu gua memiliki lebar yang lebih lebar daripada kaos regular fit, tapi panjangnya lebih pendek daripada kaos regular fit gitu. Agak bingung kan? Ya kalian kalau mau beli kaos dengan cuttingan boxy crop ini, kalian harus rutin-rutin cek sizing dari brand yang jualnya masing-masing, biar kalian nggak salah pilih. Nah, untuk gua pribadi sih, gua pakai size M untuk cuttingan boxy crop, dan itu menurut gua keren. Untuk jatuh panjang kaosnya tuh ada di tepat di bawah pinggang gua, dan untuk lebarnya pun pas, nggak terlalu kecil dan nggak terlalu lebar gitu. Jadi untuk gua pribadi dengan BB 50 dan tinggi badan 168an, gua biasa pakai di size M. Kalau pakai size S masuk aja sih, cuman
Gua kurang suka karena agak lebih ngepas ke badan aja gitu, karena gua nggak suka yang terlalu ngefit pas ke badan gua. Makanya gua ambil di size M. Secara keseluruhan ketiga kaos ini memiliki fungsi yang sama, cuman ya kalau kalian belum punya salah satu dari ketiga cuttingan ini sih, saran gua kalian wajib punya satu gitu minimal. Kayak kalian wajib punya satu kaos oversize, satu kaos regular fit, dan satu kaos boxy crop. Urusan pede atau enggak ya gimana nanti lah, yang penting kalian punya dulu dan kalian harus cobain ketiga cuttingan ini biar nggak penasaran dan biar kalian juga nggak mati gaya gitu. Jadi kalian bisa nge-improve looks kalian dan nggak ngebosenin. Dari satu cuttingan kalian bisa nge-improve atau kalian bisa nge-mix and match berpuluh-puluh macam outfit gitu. Apalagi kalian punya 3 cuttingan kaos gitu, kalian bisa eksperimen lah sama 3 cuttingan ini gitu untuk ngebuat looks yang lebih fresh di badan kalian. Dan pada intinya dari ketiga cuttingan ini pembedanya ada di sizingnya gitu dan di pola jahitan atau pola si kaosnya. Ya balik lagi lah ke kebutuhan kalian masing-masing. Dan kalau disuruh milih, gue paling suka sama cuttingan yang boxy crop gitu. Karena balik lagi yang tadi udah gue sebutin, untuk tinggi badan gue yang gak tinggi-tinggi banget dan postur badan gue yang kurus kayak gini sih cocok banget untuk pakai cuttingan boxy crop. Jadi looksnya bakal kelihatan lebih tinggi aja gitu ketika gue pakai cuttingan boxy crop kalau dibandingin sama cuttingan lainnya. Jadi ya balik lagi lah ke selera kalian masing-masing. Nah kebetulan gue juga baru punya satu sih kaos boxy crop gitu ya. Dan gue kemarin mesen beberapa lagi kaos boxy crop dari salah satu lokal brand yang lagi rame banget dibahas akhir-akhir ini. Karena mereka ngeluarin cuttingan boxy cropnya tuh bisa dibilang perfect gitu ya, nggak gagal. Dan paketnya sih belum nyampe. Tapi nanti kalau udah nyampe di rumah gue, pastinya gue bakal bikin videonya. Gue bakal sharing atau gue bakal tunjukin ke kalian gimana cuttingan si kaos boxy crop dari salah satu brand yang gue beli ini gitu. Biar kalian juga sama-sama tahu lah ya bentukannya kayak gimana, fit ketika gue pakai tuh kayak gimana, dan bahan yang dipakai tuh kayak gimana, kalian bisa tahu gitu. Dan gue bisa rekomendasiin ke kalian. Jadi ya sekian video dari gue tentang pembahasan perbedaan dari ketiga cuttingan antara kaos oversize, regular fit, dan juga boxy crop. Semoga dengan vlog gue ini, dengan video gue ini bisa ngebantu kalian yang masih bingung, atau buat kalian yang masih gak mau cobain cuttingan boxy crop atau oversize. Ya semoga kalian mau lah tercerahkan atau sedikit tercerahkan dengan nonton video gue. Jadi intinya ya kalian harus pede dan harus cobain sih, biar kalian gak mati penasaran gitu. Gue pun awalnya gak pede, tapi lama-kelamaan ketika terbiasa ya akhirnya pede-pede aja gitu. Jadi saran gue mending kalian cobain. Jadi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen. Oh iya, buat kalian yang belum follow TikTok sama IG gue saranin sih mending follow, karena gue lebih aktif di kedua sosmed itu. Linknya gue simpen di deskripsi. Oke, thank you yang udah nonton, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.